How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Ada teman-teman. Shalom teman-teman. Hari ini apa kabarnya nih semuanya? Kapten Kiki hari ini mau selalu menyembah Tuhan, karena kemuliaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Yuk, Kapten Kiki mau lanjut menyembah Tuhan Yesus. Aturan pertama, jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Oke teman-teman, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita mau menyembah kemuliaan Tuhan. Yuk sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Angkat tangannya, tutup matanya, kita sembah Dia. Mari adik-adik kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh teramat baik dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, ucap syukur buat hari
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, yuk kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagunya lebih semangat lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Yeay, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita mau menyanyikan lagu Buah Harapan. Yuk adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelembangan kita, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin Roh Kudus
Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik semua, kita menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom adik-adik semua, kakak punya informasi menarik nih. King Kids membuka kesempatan buat kita semua kasih performance yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wah, performance-nya ada apa aja sih? Wah, banyak adik-adik. Adik-adik bisa menari, membaca Alkitab, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Wah, pokoknya masih banyak lagi deh. Tapi adik-adik harus sungguh-sungguh ya. Nantinya hasil performance-nya akan kami seleksi untuk ditampilkan di ibadah selanjutnya. Siapa yang mau? Yang mau bisa langsung hubungi Kak Lucy di nomor bawah ini ya. Yuk, saatnya kita mau mendengarkan teman kita nyanyi. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangannya. Ya Yesus ya Yesus ya Yesus
Kita sekarang mau baca Mazmur 91. Mari kita sama-sama baca yang keras ya. Dan dengan iman yang percaya bahwa Mazmur 91 akan terjadi dalam kehidupan kita. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, mantap sekali teman-teman. Fokus ibadah dan Tuhan pasti senang. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kita harus berdoa dengan iman bahwa bangsa kita akan diselamatkan dan dipulihkan Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Mari sama-sama kita berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam seminggu ini. Tuhan, Kamu berkati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat mengikuti ibadah online saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Jauhkan dari virus saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden, Wakil dan serta jajarannya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, dan beri mereka kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat para tim medis Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan, dan berikan mereka kesehatan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat para pasien Tuhan Yesus yang terpapar COVID Tuhan Yesus. Tuhan, beri mereka kesembuhan Tuhan, dan buat para pasien Tuhan yang sedang sakit Tuhan di rumah sakit Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, beri mereka kesembuhan Tuhan Yesus, dan obat yang mereka minum Tuhan, biarlah itu menjadi kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman harus sungguh-sungguh ya, tidak boleh berisik dan harus duduk yang tenang. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Wow, udah lama ya kita nggak ketemu ya. Selama 1 minggu ini apa kabarnya? Kamu semua baik? Kakak juga baik. Puji Tuhan ya kalau Tuhan masih melindungi kita selama 1 minggu ini. Nah, hari ini kakak mau cerita sesuatu yang luar biasa. Cerita ini ada di dalam Alkitab. Kamu harus dengerin ya, buka telinga lebar-lebar dan matanya tertuju pada
kamera dan film ini. Oke? Yuk sekarang kita mau sama-sama berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan Engkau sungguh memberkati kami selama 1 minggu ini. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan Engkau buka telinga kami, Engkau buat kami mengerti akan isi firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi cerita pada hari ini ada satu orang yang luar biasa. Kamu pasti tahulah siapa dia. Dia yang sering buat mujizat. Siapa yo? Tahu nggak? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu kalau kemana-mana sering buat mujizat. Bukan cuma berkhotbah tapi juga bisa buat mujizat. Hebat nggak Tuhan Yesus? Hebat dong, ya kan? Nah, suatu hari Yesus sedang berjalan-jalan. Dan dia ditemenin sama murid-murid Yesus. Tiba-tiba dia ketemu orang buta lagi minta-minta. Dia ketemu orang buta. Kak, orang buta tuh orangnya kayak gimana sih kak? Kakak kasih tahu ya. Orang buta itu coba kamu tutup mata sekarang. Coba tutup matanya pakai tangan. Coba, kelihatan nggak sesuatu? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Itu namanya orang buta. Dia tidak bisa melihat apapun. Nah, ketika itu Yesus lihat. Lalu murid-murid Yesus nanya. Ih, Tuhan, kalau kayak begini yang salah siapa sih? Ditanyain. Yang salah siapa sih? Yang salah mamanya, papanya, atau dia yang salah? Atau siapa sih Tuhan yang salah kalau orang buta kayak gini? Tuhan lihat ke murid-muridnya. Lalu Tuhan bilang begini, sebenarnya orang buta seperti itu atau orang yang punya kelemahan-kelemahan bukan karena papanya yang salah, ya. Bukan karena mamanya yang salah juga. Tapi karena siapa? Karena supaya kemuliaan Tuhan terjadi di dalam setiap hidup orang. Jadi kalau misalkan nanti dia disembuhkan, maka kemuliaan Tuhan pasti terpancar. Wow, jawaban yang luar biasa bukan? Jadi kalau ada orang buta, ada orang lumpuh, bukan karena salah siapa-siapa. Tapi karena supaya kemuliaan Tuhan selalu terpancar ya. Nah, kemudian Yesus tiba-tiba membuang ludah ke tanah, diaduk-aduk tanahnya. Kemudian dioleskan kedua mata orang buta itu. Wah, kamu tahu nggak apa yang terjadi? Tahu nggak? Orang buta itu bisa lihat lagi. Dia melek, lihat kiri, lihat kanan. Wah, dia senang. Dia lompat-lompat. Wah, terima kasih Tuhan Yesus, saya bisa lihat lagi. Waduh, dia bersukacita sekali. Nah, teman-teman, itu mujizat Tuhan yang membuat Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Ya, jadi kamu lihat orang yang tadinya buta, nggak bisa lihat apa-apa, tiba-tiba bisa melihat karena mujizat Tuhan Yesus. Orang buta tadi lari-lari, dia ke tetangga-tetangganya. Lihat nih, mataku udah sembuh. Wah, dia seneng banget. Nah, kamu tahu nggak orang tetangga-tetangganya bilang apa? Ih, dia liatin. Ih, bukannya yang tadi dia buta ya? Bukannya tadi dia minta-minta? Kok tiba-tiba bisa lihat? Wah, pakai sihir siapa nih? Wah, diliatin. Pakai sihir siapa nih? Tetangga dia bilang, mungkin itu Tuhan yang bantu kali. Oh iya, bisa jadi Tuhan yang bantu. Wah, mereka bersukacita. Mereka akhirnya mengerti bahwa Tuhan dipermuliakan atas setiap mujizat yang ada adik-adik. Luar biasa bukan? Jadi, hari ini kakak mau cerita. Kesimpulannya adalah, yang pertama, Tuhan Yesus membentuk mujizat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, kalau kamu dapat mujizat dari Tuhan, kamu harus mengucap syukur juga sama Tuhan. Kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun kamu berada, kamu harus menceritakan tentang kebaikan siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi kalau misalkan kamu disembuhkan, lagi batuk, tiba-tiba disembuhkan, itu kan juga mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan yang bekerja lewat dokter yang menangani kamu.
Nah, kamu harus mengucap syukur sama siapa? Sama Tuhan Yesus dulu yang terutama. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan kamu itu dapat dipakai untuk kemuliaannya Tuhan. Kamu harus percaya itu. Amin? Kakak pasti amini itu. Kenapa? Kak, aku nggak bisa tepuk tangan. Kak, tanganku sakit. Aku harus gimana? Tenang, hatimu bisa memuliakan Tuhan. Tenang, muka kamu bisa memuliakan Tuhan. Gak usah takut, kaki kamu masih bisa memuliakan Tuhan. Seluruh tubuh kamu masih bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kelemahan kamu pasti dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Oke, jadi firman hari ini belajar mengenai bagaimana kemuliaan Tuhan terjadi atas mujizat yang Ia lakukan. Jadi mengerti ya, kemuliaan Tuhan terjadi atas setiap mujizat yang Tuhan sendiri lakukan juga. Ya, kamu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kamu pasti dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil lewat kehidupan kamu. Amin. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah diajarkan mengenai bagaimana kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kami ya Bapa. Walaupun mungkin beberapa dari kami Tuhan masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam hidup kami. Tapi kami hari ini belajar Tuhan, kekurangan-kekurangan kami dapat terus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, pakai kami selalu untuk kami dapat mengabarkan Injil, dapat mengabarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan Yesus yang tolong kami, Tuhan Yesus yang pimpin kami, agar setiap aktivitas kami memuliakan namanya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah teman-teman, hari ini Kapten Kiki puas sekali menyembah Tuhan Yesus. Bener ya emang katanya, kalau kita diberikan mukjizat oleh Tuhan, semua itu harus dikembali kepada Tuhan. Gak boleh tuh kita mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya harus balik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Nah adik-adik, Kapten Kiki mau melakukan aktivitas yang lain lagi nih. Sampai ketemu ya di minggu depan di ibadah selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa tutup. Tuhan Yesus memberkati. Mari prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.